Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari kelompok kami akan membahas mata pelajaran sejarah tentang antara perang dan diplomasi. Baiklah, pendahuluan kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari rangkaian panjang konflik diplomatik dan militer. Indonesia juga harus mempertahankan eksistensinya dari upaya Belanda yang ingin kembali menjajah, serta membuktikan kepada dunia bahwa kemerdekaan yang telah diproklamasikan adalah sah dan tidak bisa diganggu-gugat. Latar belakang masalah. Setelah Indonesia merdeka, Belanda tidak serta-merta mengakui kemerdekaan tersebut. Belanda datang kembali ke Indonesia dengan membonceng pasukan sekutu Inggris yang bertugas melucuti senjata Jepang. Namun, kehadiran Belanda memicu konflik karena mereka ingin mengembalikan kekuasaannya di Nusantara. Maka dimulailah serangkaian perundingan, agresi militer, dan perjuangan diplomatik yang penuh dinamika. Topik pertama, Perjanjian Linggarjati. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Belanda belum mengakui kedaulatan RI Inggris sebagai penengah, ingin menyelesaikan masalah konflik agar bisa menarik pasukan dari Indonesia. Tokoh pentingnya yaitu Sultan Syahrir van Mook, Sir Asibert Karl Inggris atau penengah. Kemudian Van Mook ingin Indonesia menjadi bagian dari persemakmuran Belanda. Indonesia ingin diakui sebagai negara merdeka penuh. Perbedaan pandangan membuat beberapa perundingan awal gagal. Isi Perjanjian Linggarjati 15 November 1946 disahkan 25 Maret 1947. Belanda mengakui RI secara de facto atas Jawa, Madura, dan Sumatera. RI dan Belanda akan bekerja sama membentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS. RIS akan tergabung dalam Uni Indonesia Belanda. Perjanjian ini diharapkan jadi langkah damai, tapi akhirnya gagal ditepati karena Belanda melancarkan agresi militer pertama pada Juli 1947. Topik kedua, yaitu Agresi Militer 1. Agresi Militer Belanda 1, 21 Juli 1947 disebut sebagai Aksi Polisionil 1 oleh Belanda. Belanda melanggar isi persetujuan Linggarjati, membentuk pemerintahan boneka, memasukkan pasukan, dan mengirim ultimatum kepada RI. Indonesia menolak ultimatum, terutama soal pasukan bersama. Belanda melancarkan serangan militer, menguasai 1. Pelabuhan-pelabuhan penting di Jawa, 2. Daerah ekonomi penting di Sumatera, yaitu Medan, Palembang, Padang. 3. Pasukan Indonesia mundur sambil menerapkan taktik bumi hangus. 4. Belanda ingin mengambil alih Yogyakarta, tetapi dicegah oleh tekanan dari Amerika Serikat dan Inggris. India dan Australia membawa konflik ini ke Dewan Keamanan PBB 30 Juli 1947. Dan yang kelima adalah gencatan senjata disetujui pada 4 Agustus 1947. Selanjutnya topik ketiga, yaitu peran Komisi 3 Negara. Komisi Konsuler dibentuk untuk mengawasi gencatan senjata, dipimpin oleh Konsul Jenderal AS. Laporan menyebut bahwa Belanda tetap bergerak secara militer meski ada gencatan senjata. PBB membentuk Komisi 3 Negara atau KTN pada 25 Agustus 1947, anggota Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Tugasnya yaitu menjadi penengah konflik Indonesia-Belanda. Belanda tetap agresif dan Van Mook menetapkan garis demarkasi sepihak atau garis Van Hoek. Topik keempat,
Membahas tentang Perjanjian Renville. Perjanjian Renville 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948, perundingan dilakukan di atas kapal USS Renville milik Amerika Serikat, delegasi Indonesia yaitu Amir Syarifuddin Belanda dan R. Abdul Qadir. Isi utama: 1. Persetujuan gencatan senjata dan menerima garis Van Mook. 2. Kesepakatan menyelesaikan konflik secara damai. Dan 3. Masa transisi kekuasaan tetap di tangan Belanda. Dampaknya yaitu wilayah RI semakin menyempit, pasukan RI Divisi Siliwangi dan lain-lain dihijrahkan ke Yogyakarta. 3. Menimbulkan konflik moral karena perjuangan merasa tidak kalah perang. Topik kelima yaitu agresi militer 2 dan penangkapan pimpinan negara, terjadi 19 Desember 1948. Terjadi setelah perjanjian Renville gagal dipenuhi oleh Belanda. Serangan langsung ke ibu kota Yogyakarta menawan para pemimpin RI, termasuk Soekarno dan Hatta. Ini menjadi alasan kuat untuk melanjutkan ke babak baru diplomasi internasional, hingga akhirnya ke konferensi meja bundar atau KMB. Dalam serangan ini, Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, dan beberapa pejabat penting ditangkap dan diasingkan ke Bangka dan Brastagi, sehingga Belanda mengumumkan bahwa Republik Indonesia sudah tidak ada lagi. Topik keenam membahas tentang peran PDRI, penjaga eksistensi RI. Pada masa agresi militer Belanda II, Presiden Soekarno memberi mandat kepada Syarifuddin Prawira Negara di Bukit Tinggi untuk membentuk pemerintahan darurat. Jika gagal, mandat cadangan pada 19 Desember 1948 di 50 kota Sumatera Barat. Susunan pemerintahan PDRI dipimpin langsung oleh Syarifuddin sebagai ketua, merangkap beberapa menteri dengan tokoh-tokoh penting lainnya seperti T.M. Hasan, I.R. S.M. Rashid, dan Jenderal Sudirman. PDRI berperan penting sebagai pengganti pemerintahan pusat saat para pemimpin RI ditawan Belanda. PDRI menjaga jalannya komunikasi dan informasi antar daerah dan ke dunia internasional, salah satunya lewat radio Rimba Raya di Aceh. PDRI juga menjalin kerjasama erat dengan perwakilan RI di India untuk menyebarkan informasi perjuangan Indonesia ke mata dunia. Topik ketujuh membahas tentang tetap memimpin gerilya. Setelah Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta ditangkap Belanda, Jenderal Sudirman tetap memimpin perang gerilya meski dalam keadaan sakit. Ia menempuh perjalanan sekitar 1000 km melewati hutan dan gunung dari Yogyakarta ke Kediri lalu kembali ke Sobo. Dalam gerilya selama 6 bulan, Sudirman terus memberi semangat dan komando meski harus ditandu. Topik ke-8 yaitu serangan umum 1 Maret 1949. Belanda mengklaim RI sudah tidak ada, namun TNI tetap melawan. Atas usul Sri Sultan HB9 disetujui oleh Sudirman, Letkol Soeharto memimpin serangan umum ke Yogyakarta pada 1 Maret 1949. Yogyakarta berhasil dikuasai selama 6 jam, lalu berita kemenangan disiarkan melalui RRI gerilya ke seluruh Indonesia dan dunia. Serangan ini membuktikan RI masih ada dan membangkitkan semangat rakyat serta simpati internasional. Topik ke-9 yaitu persetujuan Roem-Royen. Serangan umum membuka mata dunia, tetapi Belanda tetap menolak resolusi PBB. Amerika Serikat menekan Belanda untuk berunding dan akhirnya perundingan diadakan pada April-Mei 1949. Isi persetujuan Roem-Royen: 1. RI setuju menghentikan gerilya dan ikut KMB. 2. Belanda setuju RI kembali ke Yogyakarta, hentikan agresi militer dan bebaskan tahanan politik. 3. Pemerintah RI kembali ke Yogyakarta. Sidang kabinet pertama digelar 13 Juli 1949. Dan 4. Syarifuddin mengembalikan mandat dan Sri Sultan HB9 diangkat jadi Menteri Pertahanan. Topik ke-10
itu, Yogyakarta kembali. Setelah perjanjian Royan-Royan disetujui, pasukan Belanda mulai ditarik dari Yogyakarta pada 29 Juni 1949. RI kemudian masuk kembali ke Yogyakarta. Peristiwa ini dikenal sebagai peristiwa Yogyakarta kembali. Kembalinya para pemimpin RI, kelompok Bangka termasuk Soekarno dan Hatta kembali ke Yogyakarta pada 6 Juli 1949. Kelompok PDRI dipimpin Djarifuddin Prawinagara tiba 10 Juli 1949. Kelompok militer Sudirman dan pasukan gerilya juga tiba pada waktu yang sama dalam kondisi sakit dan ditandu disambut oleh Sultan Hamengkubuwono IX. Topik ke-11, yaitu Konferensi Internasional Indonesia diselenggarakan pada Juli-Agustus 1949 di Yogyakarta untuk menyatukan RI dan BFO, negara boneka buatan Belanda. Pembentukan Republik Indonesia Serikat atau RIS atas dasar demokrasi dan federalisme, Presiden RIS menjadi panglima tertinggi angkatan perang. Penyerahan kedaulatan dilakukan ke RIS bukan ke RI. Pembentukan angkatan perang RIS adalah urusan internal bangsa Indonesia, dibentuk panitia persiapan nasional dari perwakilan RI dan BFO. BFO akhirnya mendukung penyerahan kedaulatan tanpa syarat dari Belanda. Topik ke-12, yaitu Konferensi Meja Bundar dilaksanakan di Den Haag mulai 23 Agustus 1949. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Moh Hatta serta tokoh-tokoh seperti Mohrom Supomo, Ali Sastoromi. Delegasi BFO diwakili oleh Sultan Hamid II, mediator Unci Komisi PBB. Tujuan KMB menyelesaikan konflik Indonesia-Belanda. Menyepakati cara penyerahan kedaulatan penuh kepada RIS. Indonesia ingin kerjasama bebas, Belanda ingin kerjasama tetap. Indonesia hanya mau mengakui utang sebelum Jepang masuk. Belanda ingin seluruh utang Hindia Belanda dibayar RIS. Hasil KMB 2 November 1949. Belanda mengakui RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat. Masalah Irian Barat ditunda penyelesaiannya selama 1 tahun. Dibentuk Uni Indonesia Belanda yang longgar. RIS menyetujui untuk membayar sebagian utang Hindia Belanda. Topik ke-13, Pembentukan Republik Indonesia Serikat. 6 Desember 1949, KNIP menerima isi perjanjian KMB 14 Desember 1949. Pertemuan di Jakarta menyetujui konstitusi RIS. Negara terbentuk federasi. RI menjadi salah satu bagian. Presiden RIS IR Soekarno terpilih 16 Desember 1949, resmi dilantik 17 Agustus 1949. Perdana Menteri DRS Muhammad Hatta, kabinet dilantik 20 Desember 1949. Mr. Asad ditunjuk sebagai pejabat Presiden RI untuk menjaga keberlangsungan RI jika RIS bubar. Topik ke-14, yaitu pengakuan kedaulatan. 27 Desember 1949, penyerahan kedaulatan Belanda ke Indonesia di Amsterdam dan di Indonesia. Delegasi RI dipimpin Moh Hatta, Belanda diwakili Ratu Juliana dan pejabat tinggi. Pengakuan kedaulatan ini mengakhiri konflik Indonesia-Belanda. Meskipun Belanda mengakui kemerdekaan secara resmi pada tanggal 27 Desember 1949, proklamasi 17 Agustus 1945 tetap dianggap sebagai tanggal kemerdekaan RI. Dan yang terakhir, topik ke-15, membahas tentang kembali ke negara kesatuan. Negara-negara bagian ciptaan Belanda seperti NIT, Sumatera Timur, Pasundan, Jawa Timur, dan Madura dianggap belum merdeka sepenuhnya. Tuntutan bergabung ke RI semakin kuat dan didukung oleh Konstitusi RIS. 8 Maret 1950 dikeluarkan Undang-Undang Darurat No. 11 tahun 1950 untuk mengatur perubahan susunan kenegaraan RIS. Banyak negara bagian bergabung kembali ke RI Republik Indonesia. Tersisa hanya 3 negara bagian RIS. 19 Mei 1950 disepakati pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.